Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh umat manusia. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tidak semua orang yang menunaikan puasa mendapatkan keberuntungan. Ada juga di antara mereka yang akan merugi. Bahkan Nabi menginformasikan tidak akan mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa golongan ini? Mereka orang-orang yang tidak mampu menyerap dan mengambil nilai-nilai puasa. Yang pasti mereka yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, mereka yang tidak mendirikan sholat. Kok bisa? Mereka berpuasa, tetapi ketahuilah, meskipun Anda berpuasa dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak mendirikan sholat. Karena sholat sesungguhnya kunci dari kebaikan. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu tiang agama, sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kunci surga. Maknanya, bagi mereka yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendirikan sholat, sesungguhnya mereka mendapat pahala, dapat kebaikan-kebaikannya. Sisi positifnya, puasanya dia bisa sehat, tetapi apa yang tidak dia dapat di akhirat kelak, tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikannya, pahalanya. Mereka tidak akan mendapat nikmat-nikmatnya. Kenapa? Karena passwordnya, kuncinya kebaikan itu adalah sholat. Logikanya sederhana begini. Saya mempunyai uang 10 juta, lalu saya masukkan ke dalam lemari. Ternyata setelah saya kunci lemari tersebut, terus hilang kuncinya. Apa kuncinya itu? Ya kuncinya itu sholat. Begitu juga di akhirat kelak. Bapak ibu puasa 30 hari full, tidak ada yang bolong. Tetapi ketika di akhirat kelak Allah berkata kepada bapak dan ibu, ini puasamu 30 hari, tidak pernah bolong, tetapi mana kuncinya? Sholat 5 waktu. Maka tidak bisa dimiliki. Maka orang yang merugi di bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mereka yang berpuasa tapi tidak mendirikan sholat. Yang kedua, orang yang berpuasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari maksiat. Mereka yang berpuasa tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tetapi dia tetap menggosip, bergibah. Ibaratnya Imam Al-Ghazali mengibaratkan berpuasa itu seperti buah. Ketika banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, diiris terus, dan akhirnya tinggal batoknya. Mana bisa kita menikmati buah yang tinggal batoknya? Ya, seperti itulah orang yang berpuasa tidak mampu menyegah dirinya dari maksiat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah, puasa ini yang kita harapkan mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sia-sia orang berpuasa tapi dia tidak mampu. Sia-sia orang berpuasa tetapi dia tidak mendirikan sholat. Merugi orang-orang yang berpuasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dari dan memberi hidayah kepada kita agar kita mampu berpuasa dan bukan saja hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang terpenting dapat mendirikan sholat 5 waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.